Kita mau belajar materi apa sih? Materi logika. Logika itu apa sih? L-nya Mail, O-nya Mareno. I-nya Nadia. Kayaknya semua. A-nya Cinta. Terus D-nya apa? Grup kenal. Who's gonna pay attention to the redheads of the world? Who's gonna call them up at night when they're naked and alone? And who's gonna kiss the brown-haired girls? Who's gonna wipe away their tears? And what about the black-haired girls? Who's gonna whisper filthy things into their ears? 'Cause anyone who ever had a brain wouldn't stand out in the rain, keep it up for everyone, just to prove somebody wrong. Anyone who ever had a heart or sang a lonesome song would sell their little souls just to make it with the Buku nih. Buku siapa ya? Tahu gue capek daripada di sini. Ini logika matematika bukan sih? Coba lu lihat nih. Iya. Ini dibahas sama teman-teman asing gak sih? Iya. Salah lagi. Ini gimana sih ngerjainnya? Dari tadi coba ngerjain salah-salah mulu. Telepon Marino aja lah. Maju. Ih, Mail. Halo, ya kenapa Ir? Halo No. Lagi sibuk nggak? Enggak sih. Ada apa? Lu ingat buku yang tadi kita ambil tuh, yang ada soal logika matematikanya? Oh ya, ingat. Bukunya di kamu kan? Aman. Aman nggak? Iya, ini bukunya di aku, aman. Nah, aku kan coba ngerjain beberapa soalnya ya. Tapi tuh ada yang susah banget loh. Gak selesai aku dari tadi. Kayak gimana emang soalnya? Soal yang ini nomor 8, soalnya tuh kayak gini nih. Bahasa Inggris dia, makanya rada susah. If the apparatus was defective, then the experiment would not have worked. If the experiment had not worked, then we would not have made a discovery. If we had not made the discovery, our competitors would have found the process first. If our competitor had found the process first, then they would have sold it either to Russia or France. If they had sold it to Russia, we would have been lost. But if they had sold it to France, France would have kept it secret. Our competitors would not have sold it to Russia. Therefore, if the apparatus was defective, France would have kept it secret.
Nah, soalnya kayak gitu tuh. Nah, biar lebih jelas kok ini aja, kok foto ya, sebentar. Nah, itu coba dilihat dulu noh. Oke. Wah, susah nih, Il. Aku juga nggak bisa. Susah kan? Mana kalau kita besok gitu aja, kerjain bareng yang lain juga gitu. Bareng yang teman-teman gitu. Ah, boleh tuh, kerjain bareng-bareng. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke. Kemarin kita nemu buku di jalan nih. Kebetulan buku matematika nih. Iya, ada soalnya juga tentang logika matematika. Kerjain yuk. Boleh, sini minum kunyah. Nomor 8. Aku terjemahin dulu ya. Soal yang tadi itu udah aku terjemahin. Dan artinya itu kurang lebih gini. Jika alat tersebut rusak, maka percobaan dengan alat tersebut tidak berhasil. Jika percobaan tidak berhasil, maka kami tidak akan membuat penemuan itu. Jika kami tidak membuat penemuan itu, para pesaing kami yang akan menemukan proses tersebut terlebih dahulu. Jika para pesaing kami menemukan proses itu terlebih dahulu, mereka akan menjualnya kepada Rusia atau Perancis. Jika mereka menjualnya kepada Rusia, kami akan rugi. Tetapi, jika mereka menjualnya kepada Perancis, Perancis akan merahasiakannya. Pesaing kami tidak akan menjualnya kepada Rusia. Oleh karena itu, jika alat tersebut rusak, Perancis akan merahasiakannya. Dari soal tersebut, dapat kita nyatakan dalam bentuk lambang proposisi. Alat rusak dinyatakan dengan A, percobaan berhasil dinyatakan dengan B, kami membuat penemuan dinyatakan dengan C, pesaing kami yang menemukan prosesnya terlebih dahulu dinyatakan dengan D, pesaing menjualnya kepada Rusia dinyatakan dengan E, pesaing menjualnya kepada Prancis dinyatakan dengan F, kami akan rugi dinyatakan dengan G, Prancis akan merahasiakannya dinyatakan dengan H. Nah, kemarin kan kita diajarin tanda kayak gini tuh dibacanya jika maka. Contohnya itu jika A maka B. Terus tanda kayak gini tuh dibacanya dan. Contohnya A dan B. Terus tanda begini dibacanya atau. Contohnya A atau B. Terus tanda ini tuh dibacanya negasi. Contohnya sebagai negasi B. Dari lambang proposisi tadi, kita bagi soal ini menjadi alat tersebut rusak, kita lambangkan sebagai A. Kemudian percobaan dengan alat tersebut tidak berhasil, kita lambangkan sebagai negasi B. Kami tidak akan membuat pertemuan itu, kita lambangkan sebagai negasi C. Kemudian para pesaing kami yang akan menemukan prosesnya terlebih dahulu, kita lambangkan sebagai D. Mereka akan menjualnya kepada Rusia atau Prancis, kita lambangkan sebagai E atau F. Mereka menjualnya kepada Rusia, kita lambangkan E. Kami akan rugi, kita lambangkan sebagai G. Mereka menjualnya kepada Prancis, kita lambangkan sebagai F. Dan Prancis akan merahasiakannya, kita lambangkan sebagai H. Pesaing kami tidak akan menjualnya kepada Rusia, kita lambangkan sebagai negasi E. Oleh karena itu, jika alat tersebut rusak yang kita lambangkan sebagai A, Prancis akan merahasiakannya, maka H. Nah, kemarin tuh aku udah sempat ngerjain. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini kan dari
premis 1 sama 2 kita bisa silogisme. Jadi ntar hasilnya A maka negasi C. Nah, maka alasannya tuh 1,2 silogisme, kita tulis saja sil. Kemudian yang 9 tuh dari 8 sama 3. Ini 8 sama 3 kita silogisme juga, kita dapat A maka D. Dari 8 sama 3 C. Kemudian 10 itu kita dapat dari 9 sama 4 kita silogisme juga, jadi hasilnya A maka E atau F dari 9 4 silogisme. Nah, yang ke-11 ini kita lakukan transposisi pada yang nomor 10, jadi E atau F maka negasi A. Ini kita 10 transposisi, kita tulis saja trans. Kemudian yang 12 kita lakukan hukum De Morgan pada premis 11, jadi E dan negasi F maka negasi A. Ini kita 11 di De Morgan, terus saja DM. 13 dari premis 12 ini kita simplifikasi, kita ambil F nya aja, jadi negasi F maka negasi A. 12 simplifikasi. Terus yang 14, nah kita lakukan transposisi lagi, jadi A maka F dari 13 trans. Nah, dari 14 sama 6 kita dapat A maka A. Ini asalnya dari 13 sama 6 silogisme. Udah? Ya itu nomor 13 salah nggak sih hukumnya? Iya salah tahu. Iya kan? Emang iya? Terus yang benar gimana, coba tunjukin? Udah coba aku ini ya. Di yang nomor 12 ini kita tuh nggak boleh pakai simplikasi. Kalau cara aku kayak gini. Jadi yang langkah 13 itu kita dapetin dari langkah 12 yang kita eksportasi. Jadinya jika negasi E maka negasi F maka negasi A. Lalu langkah 13 itu modus ponen dengan langkah 7, jadinya negasi F maka negasi A. Lalu langkah 14 kita transposisi, jadinya jika negasi A maka negasi F. Lalu langkah 15 kita komplement menjadi A maka F. Lalu langkah 16 itu silogisme dengan langkah 6, jadinya jika A maka H sesuai dengan kesimpulan dari soal. Oh, kayak gitu caranya. Tapi kita kemarin diajarin pakai aturan bukti bersyarat juga nggak sih? Kalau pakai itu gimana caranya? Aku udah ngerjain loh pakai acara ABB. Bentar ya, aku tulis di papan tulis. Jadi
nomor 8 kita ambil asumsi dulu. Yang pertama kita ambil A. A ini sebagai asumsi. Lalu yang nomor 9 kita dapatkan negasi B dari 1 dan 8, kita lakukan modus ponen. Dari premis kedua dan premis ke-9 kita dapatkan negasi C dengan modus ponen lagi. Dari premis ketiga dan premis ke-10 kita dapatkan D dengan modus ponen. Dari nomor premis keempat dan premis ke-11 kita dapatkan E atau F dengan modus ponen. Lalu dari premis 12 dan premis 7 kita dapatkan F, memakai destruktif silogisme atau DS. Lalu dari premis 6 dan juga premis 13 kita mendapatkan H. Di sini kita memakai modus ponen. Nah, dari premis 8 sampai premis 14 ini kita dapatkan A maka H dengan ABB atau aturan bukti bersyarat, sama dengan kesimpulan yang awal. Sekian Pembahasan materi logika matematika dari kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.